paling istimewa adalah nih, dong, yalah, nih dibikinin khusus nih sama keluarganya Mbak Jenny, sama si Om, sama Raka. Ini satu rumah kayak gini, ini cuma buat kucing-kucingnya doang ya, kita lihat yuk. Halo, apa kabar Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP, nama saya Willy Priyoko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Hari ini istimewa banget teman-teman, kita akan ketemu sama satu keluarga yang istri, suami, sama anaknya itu kronis semua untuk ngurusin kucing. Assalamualaikum. Hai, tuh nih. Hai Mami Jenny, kita masuk yuk. Aduh, ini mohon maaf ya, ini karena berhubung rumahnya lagi mau direnov. Jadi ini dikosongin dulu, terus anak-anak yang gede-gede sebagian kan masih ada di rumah lama. Iya, satu keluarga nih, ada Mami Jenny, ada si Om juga, sama ada Raka nih. Dan rumah ini sebenarnya bukan tempat tinggalnya mereka ya. Bukan rumah saya. Bukan rumahnya mereka, karena ini bener-bener rumah ini adalah untuk ngerawat kucing. Satu rumah. Kalau di antara Mbak Jen, Om sama Raka, yang paling kronis adalah siapa? Yang paling kronis adalah dia nih sebenarnya ya. Kita keliling dulu yuk. Ini ada 3 kucing yang lagi di treatment nih. Iya, Ini namanya adalah Kasep nih. Kasep ini yang paling sepuh lah di sini, paling tua. Dia usianya kurang lebih 13 tahun. Iya. Ini baru observasi post operasi uretrostomi. Kantong abdomennya dia bocor, kantong vesika urinarianya dia, sehingga pinya nggak bisa keluar. Operasi uretrostomi itu kan jarang. Jadi dia pengangkatan alat kelamin. Karena kan nggak bisa pi ya, nggak bisa pi. Jadi dibuat saluran urinari yang baru, istilahnya dibetinakan. Sembuh ya. Dan dia ini makanya dokternya dia bilang Kasep ini kalau kucing nyawanya 13, kalau dia enggak 63. Udah lebih. Teman-teman ya, ini keluarga ini ya, semuanya itu yang dirawat di rumah ini adalah kucing domestik ya Mbak ya? Nih ya, bukan cuma itu doang nih, jangan sedih nih. Ini ruangan khusus juga nih. Ini Pixel sama Paxel ini lagi flu berat. Kebetulan dokternya lagi on the way ke sini. Karena nggak mungkin ya kita sebanyak ini bolak-balik bawa ke vet. Jadi ini dipisahin karena mereka lagi flu biar nggak kena ke kucing-kucing. Flu itu nggak bisa main-main. Iya bener. Jadi harus dikarantina di ruangan sendiri biar nggak muter nanti balik lagi gitu ya. Iya betul. Pokoknya begitu ada satu yang bersin langsung karantina ya. Iya. Dan ini di ruangan sendiri yang AC-nya nggak nyala. Jadi supaya suhunya tuh kejaga gitu ya. Iya. Kalau pagi ini dibuka, dijemur. Biar anginnya juga masuk. Iya. Ini dijemur dibawa keluar. Iya. Kalian kalau mau ngelihat cerita tentang kucing-kucing ini, kalian bisa lihat Instagram The Anabuls. _Anabuls. Anabuls S-nya 2. S-nya 2 tuh. Ya. Nanti saya cantumin linknya deh di kolom komentar sama di deskripsi. Kalian tinggal klik aja. Iya. Tuh ada yang ngintip. Nanti kita lihat yuk. Share dari sini aja. Nah, ini namanya Dila. Mbak Dila nih. Ini jadi karena bapaknya kerja, ibunya kerja, jadi sehari-hari yang ngurus kitten itu ini Dila. Pokoknya yang tahu jadwal makan, jadwal obatnya apa itu adalah. Karena kebetulan Dila ini kan paramedis. Iya. Ini ya kucing-kucing domestik di sini ya teman-teman, jangan sedih, dikasih rumah sendiri, dikasih paramedis standby 24 jam, dibangunin aja nih Mbak Dila ya. Nah ini ada yang dari di ruangan khusus nih teman-teman. Ini latte ya? Ini namanya latte. Ini namanya latte nih teman-teman. Latte ini dulu di foster sama Lila Family. Si latte ini kena FIP. Kalau FIP ini sebetulnya dia bisa sembuh. Hanya memang treatmentnya dia kadang-kadang yang bikin owner give up itu adalah nyerah. Iya. Karena FIP itu butuh energi, butuh waktu, finansial, sama butuh biaya. Biayanya nggak kecil ya Mbak ya. Cepat sembuh ya latte ya tuh. Aduh lucu banget, mirip banget sama Pito teman-teman. Ini yang paling istimewa adalah nih, dong, yalah. Nih dibikinin khusus nih sama keluarganya Mbak Jenny, sama si Om, sama Raka. Ini satu rumah kayak gini, ini cuma buat kucing-kucingnya doang ya. Kita lihat yuk, Mbak, ceritanya apa sih? Kenapa tiba-tiba bisa bikin kayak beginian? Gini, awalnya itu kan sebelum jadi kronis kayak sekarang ya. Awalnya itu kan dulu 2016 punya kucing pertama kali namanya Tole sama Tola.
Itu kucing itu juga, kucing rescue juga? Sebetulnya nggak rescue, tapi Tole ini kayaknya pengen pindah kakak. Oh, udah dari rumah belakang. Udah ngeliat nih gejala-gejalanya ya. Tapi memang dari dulu Mbak Jenny suka sama kucing? Enggak, anak suka. Oh, Raka suka? Bapaknya suka. Oh iya, induk semangnya nggak suka Enggak. nih teman-teman. Jangan ya. Pokoknya jangan ngasih makan ya. Apapun jangan ngasih makan. Oh di jadi dalam si rumah. Om tuh suka ngasih makan, Raka Iya. juga suka ngasih Tapi makan. diem-diem. Oh tapi diem-diem. Kalau aku pulang kantor itu udah pada diberesin tuh semuanya. Karena takut ada jejak kan. Iya. Padahal udah dikasih makan dari siang. Udah pesen ke Mbak juga. Makanya kok aku bingung. Biasanya kan kalau kucing nggak dikasih makan, pasti dia nggak akan ke situ. Stay. Kok ini Tole ke situ lagi. Ternyata pas dilihat dari CCTV bener. Oh dua ini sebenarnya. Serumah sebetulnya berkonspirasi ngasih itu makan. Nah akhirnya ya udahlah, kelamaan pinter Tole ini Iya, ngambil ini soalnya hati. si ibu waktu itu belum kena hipnotis. Belum. Ya. Hipnotisnya pertama kali emang dari Tole. Nah akhirnya ada Tole, ada si Tola ya, itu ada Tole, ada Tola. Nah lagi sayang-sayangnya, lagi belajar mau pelihara kucing. Ini ceritanya ternyata, kucing pertama nih iya, ya. kucing pertama. Tole kena parasit darah, tiba-tiba lemas. Si Tolanya kena otitis. Nah dulu kan aku belum tahu nih. Iya. Vet, iya tahu tapi nggak yang detail. Iya belum nggak yang rajin kayak baca, sekarang lah, kayak sekarang. referensinya kayak udah banyak, udah lengkap gitu Iya ya. betul. Nah akhirnya dibawa ke rumah sakit, ke Ke vet, klinik. ke klinik, si Tolanya nggak survive. Aduh. Disitulah Breakdown. apa ya? Iya kayak, aduh istilahnya kayak lagi sayang-sayangnya sama pacar terus ditinggalin Aduh, gitu itu kan. kebayang sih rasanya kayak apa. Itu jadi sakitnya tuh. Sakitnya di sini ya. Sakitnya di sini. Nah akhirnya udah mulai dari situ terus jadi telinga lebih sensitif, Iya. hati juga lebih sensitif gitu. Jadi ya akhirnya dari situlah. Separah ini ya teman-teman ya, tadi sempat cerita ya. Jadi SOP supir adalah supir harus wajib apa aja Mbak? Bawa kalau pagi itu setelah cuci mobil segala macam cek pet kargo. Harus ada di mobil. Iya, makanan kucing pokoknya 4 botol. Tuh. Sama air mineral. Karena itu yang di jalanan itu airnya air mineral. Iya, Kalau nggak iya, biasanya botolan, air botol. Ina yang nyiapin tuh, asisten yang nyiapin biasanya. Jadi nggak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan selesai. Jangan berani-berani. Terus jadi setelah Tola sama Tole itu udah akhirnya habitnya adalah itu rescue kucing-kucing Ya, di rescue, di foster, bener-bener kayak anak, nggak ada itu mana residen, nggak ada itu mana kucing foster iya, tuh jadi semua semuanya punya. semuanya gabung. Iya, makanan yang sama, fasilitas kesehatan yang sama, semua nggak ada yang dibeda-bedain Iya. lah. Nah, sampai akhirnya makin lama makin banyak. Akhirnya disemangatin lah sama teman-teman sesama foster. Ayo anaknya dilepas adopsi termasuk sama Bubu. Ayo disemangatin, ayo yang udah pada divaksin lengkap, udah pada disteril, diiklanin. Sebelum Jadi dicap sekarang border. mulai lepas adop nih ya. Iya. Kalian pasti seneng banget karena kucing-kucing di sini itu udah jaminan banget kucingnya sehat. Iya. Terus dan hujan, yuk kita masuk Ayo, yuk ayo, teman-teman ayo, yuk. ayo, Sekalian kita masuk ke dalam ya. Nih. Ayo. Yuk nih aksesnya ya tuh. Bisa dari sini, Nih bisa rumah dari kucing situ. bisa dari sini, bisa dari sana nih. Emang khusus dibikin nih kucing-kucing ini teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh lihat mereka lagi. Ini sehat-sehat semua ya. Mbak Jenny ya, ini aman-aman semua ya. Ini yang udah pada divaksin, udah pada disteril semua. Rulesnya kalau baru masuk sini, ke sini harus adalah cuci semua tangan. harus cuci tangan dulu supaya kita nggak bawa penyakit-penyakit atau virus-virus atau bakteri itu ke kucing-kucing yang ada di sini. Karena di sini udah pada sehat semua. Yang di sini lain sama yang di luar tadi masih ada beberapa yang harus di treatment obat. Semuanya cuci tangan, termasuk Shanice juga nih. Shanice harus cuci tangan nih. Harus. Ini Juna ya? Ini Juna. Lihat nih, Juna seganteng ini. Juna dilepas adop nggak? Iya, Iya. lepas adop tapi sepaket sama ini. Ini siapa nih? Namanya Tira. Aduh, nih Juna sama Tira cakep dua-duanya nih. Ini jantan dua-duanya. Iya. Nih teman-teman ya, mereka memang satu saudara gitu ya? Iya.
Tuh ya, teman-teman ya, nih. Kalau kalian mau ngelihat ininya, detailnya bisa di Instagram The Unables. Kenapa ini harus sepaket berdua? Karena mereka kan waktu itu umur 2 minggu. Jadi waktu pas lagi ke ATM, kok kayak suara itu karena udah telinga jauh lebih sensitif. Jadi Deng harus nanya, Mas. Boleh digendong nggak sih? Boleh, mau boleh, digendong dia? boleh. Juna, hey. Iya ya. Memang ini udah di training. Ya ampun, karena ini lihat anak-anak dong. foster ya. Jadi ini udah di training sama emaknya untuk pinter ngambil arti. Ini siapa nih yang mau langsung ngambil sepaket nih, Juna sama Tira tuh. Sini. Ya, lihat. Nih. Tuh. Tayang. Sehat dan kalem kayak begini. Wah, parah sih ini sih. Ini Om Bebek kalau di rumah masih ada tempat ya bisa dibawa nih pulang sepaket nih oren-oren nih. Om beneran boleh dibawa pulang nih dilepas adop? Kayaknya form adopsinya habis. Tuh kan, biasanya maminya mau lepas adop, biasanya boleh. Si omnya yang nggak boleh ya kan? Tuh, iya udah terlalu sayang. Soalnya dari umur 2 minggu. Ini dari umur 2 minggu. Bener-bener dari umur. berapa? Mereka sekarang udah 7 bulan. Teman-teman, ini 7 bulan segede gini. Ya ampun, Tira nih. Jadi ini dulu saudaranya Jadi 5. Pandawa 5 sama betinanya 1 si gendis. Makanya kenapa namanya Oh, ini Yudhistira sama Arjuna. Dulu ada Bima, ada Nakula, ada Sadewa. Yang meninggal pertama kali Bima. Terus habis itu disusul sama Nakula dulu, Bima, gendis, terus yang terakhir Sadewa. Jadi sekarang yang survive adalah Tira sama Juna, ini. Ya? Iya, makanya kalau Sumpah ini cakep banget dan lihat ininya dong, behave banget ini. Nempel, siapa yang mau nih? Kemarin yang bilang kalau kucing Oyen itu bandel. Ini mana itu, nih? Tuh lihat tuh. Lihat tuh kayak begitu tuh. Sayang. Tuh. Boba. Ini Boba juga dilepas adop nggak nih? Iya. Tuh teman-teman. tuh. Si bapaknya yang kayaknya nggak terima tuh. Ini Raka juga ini yang Ya ampun. Ini Boba. Terus si Tira sama Juna ini udah diposting apa belum? Udah. Tapi masih ada open di ya? Open Adopt. Masih di open ya? Iya, masih di open karena mereka tuh berpikiran begini, aduh kucing Oyen tuh bandel biasanya, susah diatur. Iya. Susah diatur gitu. Tuh lihat dong, Boba nih orange juga, lihat kayak begitu kelakuannya. Iya ampun. Boba juga dilepas adop ya teman-teman ya. Emang ini anak-anak di sini tuh wajib militer soalnya. Wajib militer. Jadi memang udah di training kalau ada tamu nggak boleh barbar. Manner harus dipakai ya. Gitu. Iya, ini yang kalau yang putih siapa? Snowy. Ini Snowy nih ya. Tuh. Wah, ini juga nih, ini andalan nih. Parah. Skabies parah. Ih, parah di sini telinganya. Abis, telinganya abis, di sininya gundul. Jantan ya? Jantan. Dan mereka tuh tulangnya gede. Padahal ini nggak satu keluarga ya, ini rescue semua ya. Satu keluarga. Wah, kucing-kucing beruntung nih. Nah, teman-teman, moga-moga kalian bisa provide forever home ya buat mereka. Iya. Supaya kalau mereka udah dapat forever home, ini mamanya masih bisa keliling-keliling bawa mobil, bawa pet cargo sama bapaknya. Ya, biar bisa nge-rescue kucing lain. Maksudnya iya kan? Biar jadi kan ngasih kesempatan buat yang ngasih kesempatan karena yang di luar kan masih banyak banget. Gitu. Karena sebetulnya yang dibutuhkan stray di luar, terutama kitten atau jantan yang butuh pertolongan itu kan bukan hanya sekedar rasa kasihan betul. tapi partisipasi, action itu yang paling penting gitu. Nah, makanya ini udah pada sehat-sehat, nanti kita carikan adopter yang tepat, nanti yang di luar bisa. Tuh ya, kita udah ngelihat Boba, Snowy, Juna sama Tira. Ini siapa nih? Iya, ada juga ini yang di atas kalau tidur. Ini Nobel lucu banget. Dan semuanya mau dong digendong kayak gini. Emang ini pelatihan fosternya. Wajib militer ini. Iya. Ini udah buat keluarga-keluarga foster ya. Ini dijamin tuh. Ini si Nobel cakep banget.
sayang. Nanti Oh, ya. eye contact. Nanti segera. Oh iya. Pinter banget eye Oh ada itu contact ya. ngambil. Ada SOP ya. Ada. Nih jangan-jangan Om WP yang bawa pulang si Nobel nih. Udah pada ketawa semua tuh ya. Lupa kalau di rumah ada yang lagi protes gara-gara nambah-nambah kucing terus-terusan. Beneran loh ini rahasianya apa sih? Ini bener nggak semua kucing ini baru ketemu sama 5 kucing yang di tempat sehat ini semuanya langsung nempel Iya. nih. Iya nak. peluk, Sayang. Oh, abis eye contact terus ini ya touch ya, Iya, peluk touch. ya. Sayang. Oh Nobel tidurnya di atas ya? Enggak, itu Alfa. Oh ini Iya, Alfa. Alfa. Alfa nih udah dapat adopter ya? Udah, itu kebetulan. Iya, nih Mama Alfa, barunya sama Alfa papa udah dapat barunya. adopter nih, teman-teman. Jangan kalian bayangkan kucing-kucing ini ketika pertama kali datang tuh bentuknya kayak gini ya, Oh Mbak Jenny. enggak. Satu memang harus sabar. Iya. Sabar itu adalah kunci. Iya, betul. Mereka bisa begini gitu. Terus juga memang waktu. Betul. Sama yang paling penting adalah finansial Iya, sih gitu. iya, Karena iya. kadang-kadang kan ada yang memaksakan gitu. Iya. Terus kemudian juga karena kan kemampuan finansial orang Betul, kan beda-beda betul, gitu. betul. Nah, kebetulan memang rezekinya keluarga ini Iya. ya dari mereka-mereka ini. Bener teman-teman. Gitu, Nah itu yang kayaknya kita semua mesti belajar gitu ya, Iya, bahwa semua orang tuh ada porsi rezekinya. Iya. Dan keluarga ini tuh bener-bener gaspol untuk ngerawat kucing-kucing ini, teman-teman. Lihat, mereka punya rumah sendiri, punya paramedis sendiri, punya makanan berlimpah, obat-obatan, kasih sayang, perhatian. Nih lihat semuanya kayak begitu. Nggak takut dipegang sama orang ya Mbak Jen ya? Sama sekali. Sama sekali. Tuh, main sama kakak Raka. Itu di ujung siapa tuh kakak Raka? Wahyu. Wahyu. Namanya lucu-lucu juga Iya, ya. karena Wahyu ini dulu inget banget waktu Lebaran ya. Jadi waktu pas Ini pas Nobel kan, bener kan? Iya, Hmm, pas aku mau gendong Nobel Lebaran aja. ada martabak langganan kita di depan. Jadi dia sendirian, dia pasti selalu ngumpet di bawah kompornya bikin martabak itu sendiri banget, masih segini lah, masih 1 bulanan ya. Nah terus Mata parah. sakit mata parah, klamidia. Nah dia tuh udah pinter denger kicirikan Terus tukang dry martabak. food. Oh, Dengar udah kicirikan terlatih dry ya, food banyak gitu. yang ngasih makan itu kayaknya. Nah jadi pas datang kita tadinya nggak mau niat mau bawa pulang ya, cuman mau ngobatin aja, ngobatin. Penuh di sini. Karena waktu itu masih penuh. Nah terus setiap hari kita obatin. Terus kita bawa obat cacing waktu itu. Karena aku bilang sama masnya gitu, Mas Wahyu, karena namanya juga Mas Wahyu juga. Oh ya, Wahyu tuh yang jualan martabak. Martabak, makanya namanya martabak Bang Wahyu. Mas, ini aku titip ya. Iya Mbak, ini soalnya nggak kemana-mana, tiap hari diobatin. Nah, tapi udah kita obatin, namanya dia Wahyu, di sini nih teman-teman tuh, lihat mainannya tuh kayak gini. Tuh, lengkap semuanya. Ini memang karena kitten semua, jadi konsepnya kayak TK ya. Terus habis itu titip sama Mas Wahyu, terus Terus titip sama Mas Wahyu, Mas aku titip ya ini jangan ke jalan-jalan. Enggak kok Mbak, ini memang di sini. Nah, cuman karena diobatin kita tiap hari udah ngobatin, tapi nggak kita rawat secara intensif, artinya di tempat yang bersih, dia kan di jalanan. jadi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, jadi kan percuma. Nah, ya, kena hipnotis nih ya. Nah. Kena hipnotis tuh artinya. Bapaknya yang bapaknya. kena hipnotis. Oh, yang kena hipnotis bapaknya, bapak. waktu Wahyu Wahyu. bapaknya. Ya udah deh mah, ini aja, ini percuma kalau kita tiap hari obatin. Ini tapi Wahyu ya? Bukan, yang yang ekornya ekornya pendek. pendek. Nah, Iya. Kalau tiap hari kita Ini Nobel ya? iya obatin nggak sembuh-sembuh klamidianya. Ya udah deh dibawa pulang. Akhirnya dia yang bawa pulang, dia juga yang beli kandangnya. Karena waktu itu kandangnya belum banyak. Dulu belum ada rumah ini? Dulu belum. Belum ada. Luar biasa ya. Belum Nah, ada. Hebat. Ya ini rumah ya ada rezeki. Iya dilancarin lah rezekinya. Aku juga doain kalian semua. Iya. Soalnya, Pokoknya jangan berhitung aja. Iya. Jangan berhitung. dan Mbak, kalau Mbak ngomong kayak gitu nih teman-teman ya, aku tuh baru ketemu sama Mbak Jenny sekarang. Sering banget ngelihat kontennya di Instagram ya, terus baru ketemu sekarang dan aku tuh bisa ngerasain ketulusannya kalian sekeluarga. Luar biasa deh.
Ini juga pasti teman-teman tuh banyak yang bisa ngerasain itu semua. Kita support dengan doa supaya ini rezekinya berlimpah terus. Amin. Mbak ini apa? Ini konsepnya tuh dia kayak Tio gitu teman-teman. Iya, karena kalau jam bisa main segini keluar. biasanya kan mereka tidur, jadi AC dinyalain. Ini AC-nya nyala. Nanti yang ini tuh bisa buat akses mereka. Iya, jam 5. Mereka kalau malam itu kadang sering tuh masuk tuh. Sering nongkrong. Tuh. Wah, ini nggak ada lawan sih, ya. Sering nongkrong di sini. Tuh ada Tio-nya gitu tuh teman-teman. Dan ini sebenarnya belum selesai, Om. Masih ada lagi perpanjangan lagi. Yuk nanti kita lihat ya nih. Belum. Ini dia nih si Wahyu nih, itu yang ekornya. Nah, itu si Wahyu. Wahyu. Ini anak martabak nih. Iya, martabak, bangka, Wahyu. Dan mereka happy banget di dalam Tio ini ya. Emang tempat mainnya mereka nih ternyata. Iya, biasanya kalau malam itu udah tuh pada berjejer tiduran di situ. Tiduran. Lucu banget. Di atas tuh ada apa? Ada. Jadi di atas kitten yang usianya. Jangan sedih teman-teman ya. Jangan sedih, masih ada. Masih ada. Nih kita naik ke atas nih. Tuh. Nah, di atas itu kitten yang usianya di bawahnya yang di sini. Bener, sumpah deh ya. Nih lihat deh teman-teman yang di atas nih kayaknya lebih klimaks lagi nih kita nih ya. Lihat ya tuh. Sayang. Apa? Kok udah bangun? Tahu mau ada tamu ya? Ini umur berapa Mbak? 5 bulanan ya? Ini 3 sampai 5 bulan. Oke, ini jadi kitten ini di atas adalah kitten yang kondisinya sehat ya? Sehat. Udah full vaksin juga tapi belum disteril. Oke. Karena belum. Ini siapa namanya Mbak? Ini Bambu. Kenapa namanya Bambu? Cakep banget. Dan beneran deh Mbak, ini kok mau digendong semua ya? Iya. Saya tuh baru pertama kali ketemu nih teman-teman ya, jadi bukan berarti mereka kenal sama aku, tapi sarden. Lihat. Ini kemarin yang menyedot perhatian di live booth-nya Senayan Park. Waktu di Senayan Park. Iya, jadi niatnya cuma mau bawa Ara, Rui, ini aku udah ngeliat ini Ini Winter. Nah, cuman karena si Winter ngamuk dibawa, akhirnya ditukar lah sama Sarden. Tapi Sarden awalnya nggak di open adopt ya awalnya. Tapi ternyata waktu pas sampai di Senayan Park, justru malah banyak yang mau ngadopsi Sarden. Ini nempelan semua ya? Diapain? Nggak diapa-apain? Ya ini kayaknya energinya enak banget ya teman-teman ya. Jadi semuanya tuh yang si tukang gigit. Iya. Kalau belum kenal. Enggak, aku nggak gigit. Aku punya yang seumur dia yang Lilo lebih gigit lagi nih. Kamu diajarin sama Mbak Dela ya. Di training ya sama Mami ya. Di training sama Mami ya. Aduh. Ini Bambu. Kenapa namanya Bambu? Ini dibuang orang. Orangnya iseng banget kayaknya. Orangnya iseng banget karena dia itu kondisinya kejepit di pohon bambu gitu. Ekornya dia ke sangkut. Nah, malam kita lagi ngasih. Jadi aku tuh setiap malam punya rutinitas yang itu nggak bisa lewat. Kalau aku nggak bisa, biasanya driver apa orang rumah yang ngasih. Keliling jadi gitu ada ya? beberapa pos yang udah disteril. Udah disteril dan aku titip makanan sama satpam, ada sama ruko segala macam. Nah, pas pada saat di pos depan, ini 1:30 malam ya waktu itu, karena kita pulang agak malam ya. Dan masih kitten juga ya? Masih sebulan. Aduh. Kejepit di pohon bambu, makanya kita kasih namanya bambu. Dan kulitnya tuh kayak bambu, kayak ini dia kayak gold warnanya tuh kayak gold, kayak BSH gitu. Iya, BSH. Kayak adik Lilin ya mungkin iya, ya. Iya Bun ya. Mohon maaf nih Bonda ya. Yang hari ini nggak kesini. Iya. Apa Om WP mesti bawa pulang bambu nih? Bambu apa lilin nih? Ini kayak adik Lilin tapi versi kearifan lokal ya. Iya bener nih Lilin versi lokal nih. Versi lokal ya. Ini kitten-kitten yang di lantai 2 dilepas adopt juga apa belum? Ini di open adopt juga. Ini tuh teman-teman, ayo ini kucingnya sehat-sehat banget.
kalian ya, ini udah adopsinya gratis, dapetin kucing cakep, Yang belum di sehat. steril, kita kasih steril gratis. Oh, jadi Sterilnya nanti disponsorin. tuh. Wah. Udah pokoknya tinggal Wah. melanjutkan ngerawat aja. Wah, luar biasa. Harus pro steril, pro vet, komitmen seumur hidup. Jangan mau sayang pada Iya. saat lagi sehat-sehatnya, terus kemudian lagi sakit, udah gitu dibuang. Oh, berarti syaratnya adalah isi formulir dari Isi form Danabul. adopsi, ya, betul. Kalau di luar kota boleh nggak? Sementara ini sih masih Jabodetabek. Jabodetabek aja ya? Jabodetabek only karena kita pun juga nanti visit. Iya, nah tuh. Mungkin bisa ya, sebulan iya. sekali, Iya, iyalah kucing-kucing cakep kayak gini gitu. masa terus di ini aja Iya, sih. karena banyak kucing-kucing bagus ya. Ini Pak, ini adik kakak Ara ini, sama itu ya, kan? Ini Ara sama Rui. Ara sama Rui tuh. Di atas tadinya ini Rui. Win, Ceritanya Ara sama Rui aku udah lihat di Instagram Iya. sebenarnya, tapi diceritain deh, Mbak. Iya, jadi Ara sama Rui ini kalau dibawa sama induknya kayaknya nggak mungkin ya, karena tadi pas pada saat kesini lewat ini kan ya, lewat boulevard yang Boulevard, patung iya. gede itu kan. Nah, disitulah Ara sama Rui waktu itu ditemuin. Masih kitten juga? Masih. Sebulan juga? Sebulan. Astaga. Jadi mungkin itu kali karena semenjak dapat hidayah. Jadi Lebih sensitif kan lebih memang. sensitif telinganya. Jadi pada saat itu pulang kerja badan agak nggak enak, masuk angin kayaknya. Terus minta supir matiin AC. Iya. Nah, wo matiin AC-nya wo gitu. Bukalah kaca Iya. gitu. Aduh. Kenceng Malam tuh banget padahal. suara. Malam itu. Nah, akhirnya Bowo kayaknya suara bayi Iya deh, Bu, gitu. kayaknya. Mas Bowo juga udah tahu kayaknya. Paham dia. Paham. Paham. Terus akhirnya parkir di depan klinik terus jalan. Tapi karena posisinya dia itu ada di tengah, jadi si Rui ini kan kakaknya, jadi dia ada di pinggiran gitu, dia yang teriak-teriak. Meow, meow, meow. Akhirnya manggil lah telepon bapaknya. Pak, ini kayaknya ada kucing kejebak di patung kuda gitu. Cuman ini mau diambil kayaknya susah karena dia masih feral banget. Nah, akhirnya bapaknya datang lah sama ada paramedisnya yang satu lagi yang cowok. Pas datang ketangkep nih si Rui-nya. Rui-nya ketangkap karena mungkin dia udah pasrah. Nggak tahu kali. kalau ada dua dong, tahu. Nggak ada. Ya, jadi begitu ada suara kan udah selesai nih, Udah. nangkep satu gitu ya. Masukin ke pet cargo gitu. Kok Rui malah teriaknya lebih kencang di dalam pet cargo. Terus kok samar-samar ada suara satu lagi gitu. Loh, ini berarti bukan cuman Satu, tapi ada dua. Dicari-cari nggak ada. Kok kayaknya di bawah sini ya, jangan-jangan jatuh apa ya? Ternyata bener pas di iniin center si Aranya ini jatuh kejepit. di bawah, kejepit, dia mau naik lagi nggak bisa. Aduh, untung ada kalian loh. Badannya itu udah kuyup bener-bener. Di bawah Jadi patung sih- itu memang ada kolam. Iya. Kolam itu air semua. Ini si Rui ya. Ini Ara, Oh, ini yang jatuh di Ini kolam. yang jatuh nih. Oh, kamu ya. Heeh. Nah makanya pas di bawah ternyata memang itu gorong-gorong. Nah Oh. pas saya coba mau tolong, ada security bilang Pak hati kemarin juga ada ular lari ke sini. Aduh. Iya. Resiko ya. Oh, oke kalau gitu. Ya udah jadi mendingan kita harus cepet-cepet daripada nanti dia dimakan ular kan. Jadi Oke. kita buru-buru ambil capitan, udah kita masuk. Oke. Dan ini gurih banget. Oke. Kuyup banget dan kutunya, ih. Oke. Ini sampai merinding. Seumur berbicara kucing itu kutunya. Belum pernah ngeliat kucing. Yang paling banyak ini sih. Ini Si Ara sama Rui ya. Ah. Ini Ara sama Rui kalau lepas adap juga harus berdua. harus berdua. Harus ini. berdua ya karena mereka adik Iya, kakak gitu harus ya. berdua. Iya, teman-teman tuh. Makanya pas kita habis kutuan gitu ya kita semprot terus kita kasih kupang. Iya. Nih tuh enak-enaknya ya kalau kalian mesti ngeliat nih kucing-kucingnya The Anabuls ya. Udah sehat, nggak ada jamur, nggak ada kutu, Nggak nggak ada ada. cacing, udah bener-bener beres deh. Iya. Udah steril lagi, terus Iya. kelakuannya kayak begini, udah deh. Ini mah kalian mesti berebut, jadi jangan anggap kalau adopt dari sini gampang ya, ya. Iya. Oh, yang mau banyak pasti nih. Betul. Ini biasanya anak-anak paling seneng main di Cat Wheel Oh ini. ini nih. Ya, ini siapa nih yang biasa Biasanya. main di sini nih? Tuh. Yang paling Tuh. sering main tuh Nobel, Dian,
Oh, tapi Sama- Nobel di bawah ya? Iya, Nobel udah nah, gede soalnya sekarang. Nobel kita taruh di bawah karena apa? Dia terpantau udah mulai masuk Oh, belum steril ya Nobel masa ya? birahi. Oh, iya. Jadi ini minggu depan dijadwalin steril. Ini kayaknya rahasia, mereka badannya gede-gede tapi nggak gemuk ya. Jadi mereka rajin nih ke sini nih, tuh. Iya. Paling sering main itu sih ini Ini bambu kan? Dian. Ini Oh, Kanadian. Oh, ini beda lagi nih. Iya, itu Ini Kanadian ini. ini. Biasanya dia paling sering. Tuh. Jadi kadang kalau Namanya Dian, malam-malam Kanadian. Sayang. Kan agak penakut. Iya, tapi ini oke kok. Ini coba main sini, Nak. Coba. Tuh. Malam, pada rebutan kalau malam. Terus mereka tuh sebenarnya saling belajar ya. Jadi kayak gini yang lain ngeliatin kan gitu. Termasuk kayaknya kelakuan mereka minta mau digendong gitu kayaknya nular. Ngeliat, Kan karena ngeliat yang lain bener. Ini malam rebutan loh. Biasanya. Oh gitu. Iya. Udah antri di. Iya, main, satu keberhentiin. Oh. Oke, ini ngobrol Om WP kayaknya betah di sini jadi nggak mau pulang nih. Terima Iya. kasih banyak ya Om. Sama-sama. Mam, sehat-sehat semua kucing-kucing di sini ya teman-teman ya. Kita berikan support buat orang-orang yang full komitmen kayak keluarganya The Annabulls ini nih, kayak bener-bener keluarga kronis yang berkomitmen untuk ngerawat kucing-kucing yang ada di sini. Sama Raka juga terima kasih banyak ya Raka ya. Ya kita belajar dari keluarga ini teman-teman ya untuk nggak setengah-setengah, nggak milih-milih. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana, sehat dan gembira. Om WP sama keluarga di sini pamit. Bye semuanya.